Enjoy Bicara, dialog dan dialektika menarasikan kota Balikpapan secara instan dan mengedukasi lewat opini, data, dan angka. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Enjoy Bicara. Kali ini saya, Frey, tidak ditemani oleh Ivan. Tapi saya punya teman host yang baru. Perkenalkan, Astrid, walaupun tidak harus dikenalkan lagi. Jadi Astrid akan nemenin aku malam ini untuk ngobrol-ngobrol sama seseorang yang kita sering panggil atau sudah dikasih titel Wali Kota Indie Balikpapan. Aku perkenalkan dikit. Kita biasa panggil Paman, Paman Dies Mangawing. Singkat cerita, awalnya kita kenal dia sebagai Wali Kota Indie Balikpapan. Dulu Dies dan beberapa kawan itu sudah sukses mengundang salah satu band indie kenamaan Jakarta, Efek Rumah Kaca. Habis itu ada White Shoes juga, sempat mengundang Banda Neira dan Frau juga. Pokoknya listnya ini ya, notorious lah ya, oke lah ya kayak. Iya, tidak salah kalau misalnya dijuluki Wali Kota Indie Balikpapan, gitu. Saya perkenalkan Bapak Dies Mangawing. Selamat malam Bapak Dies. Selamat malam Bapak Dies. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar ya? Sehat-sehat ya. PPKM hari kesekian ini. Sehat-sehat ya. Oh iya, sekarang kan Balikpapan lagi PPKM. Hari pertama loh ini. Hari pertama ya. Semangat kita semua ya. PPKM pertama. Hari pertama. Ya, kita berharap dengan adanya PPKM darurat ini bisa nekan lah paling nggak sedikit banyak lonjakan angka pasien yang positif dan menggerakkan juga grafik pasien yang sembuh naik ke atas. Jadi mempercepat lah. Semakin cepat ini terselesaikan, semakin cepat juga kita harap perekonomian di kota kita ini bisa kembali normal lagi. Bergerak lagi. Amin. Dan juga penyebarannya juga lebih terkontrol lah ya. Tidak semakin nyebar acak adut ya kalau kata anak Balikpapan ya. Daripada nggak terkontrol nih gimana ya sampai akhirnya harus ada penutupan jalan lah, pembatasan jam-jam operasional. Ya beberapa tempat tertentu ya. Ya jadi kita doakan semua aman-aman sehat ya. Selamat malam Bapak Wali Kota Indie nggak sih? Iya gitulah ya sebutannya anak gue sekarang. Tapi aku salut sih, maksudnya ini sedikit flashback ya. Ini kan maksudnya kalau aku tahu Dies, wah yes kita udah berapa lama ya saya berteman ya. Jadi ya perkenalkan semua teman-teman di Enjoy Bicara, saya Astrid. Jadi hari ini saya mulai mengambil bagian di dalam di Enjoy Bicara. Suatu kehormatan buat saya ada dalam tim Enjoy Bicara yang semuanya kreatif ya. Semuanya kreatif dan jadi saya juga senang bertemu dengan orang-orang yang bisa menajamkan ide-ide kreatif gitu. Nah, Dies ini dulu teman sekolah saya kebetulan. Gitu. Di suatu sekolah di daerah Gunung Pasir yang kemarin baru kebakaran ya Yas ya. Betul. Iya, betul. Yang kemarin baru kebakaran, benar. Dan dari dulu Dies ini udah beken gitu loh. Kakak Frey. Jadi Dies ini udah beken. Utamanya udah di mana-mana. Kayaknya bukan hanya karena apa yang dia lakukan, tapi secara karakter juga dia friendly banget gitu loh, open sama semua teman dan segala macam. Ya kita di circle pertemanan yang sama. Jadi ngelihat dia sekarang dengan semua yang dia sudah buat itu kayak wah bangga juga tuh kalau dibilang wah paman, oh temanku gitu. Langsung kayak pansos kata anak sekarang tuh kan pansos. Ngaku teman padahal emang temenan juga sih, untungnya emang teman gitu kan. Jadi ya gitu ya, semalam ini kita mau bicara mungkin nggak terlalu banyak, cuma nanti bisa jadi banyak juga sih kalau kita semakin bicarain ya. Tapi lebih ke sini dulu deh. Generally scene-nya langsung ke dunia kreatifnya perpanggungan Balikpapan kali ya kayak ya? Boleh, tapi kalau misalnya ada yang ini agak sanksi kalau nggak kenal dia sih. Cuman mungkin bisa diceritakan dikit nggak sih Yes? Awal mulanya bisa kecemplung atau bisa jadi orang di balik beberapa panggung yang sangat sukses di Balikpapan ini gitu. Apakah dari awal lahir tuh udah cita-citaku pengen jadi salah satu orang yang bikin gigs paling keren di Balikpapan gitu, atau sempat kecemplung di sana sini dulu, terus abis itu akhirnya waktu yang ngebawa kamu ke sini ke panggung, sound, lighting dan
ya mengerucut ke Caranya. situ tuh awalnya gimana sih Itu cerita? awalnya gimana? Dikit aja, guys. 1 jam lah. Ya. Oke, awalnya mau ngucapin terima kasih buat tim Enjoy, akhirnya diundang ke Enjoy Bicara ya setelah beberapa, berarti ini volume keempat ya. Volume keempat. Kita itu sempat vakum kurang lebih hampir 2 tahun lah vakum. Ya, alhamdulillah berarti kalau masuk Enjoy ini berarti sudah terlegitimasi lah orangnya enggak ini. No play ya. Alhamdulillah. No play. Suatu kebanggaan lah bisa diundang sama Enjoy. Oke, awalnya kenapa panggung? Sebenarnya dari SMA ataupun lulus kuliah itu memang nggak ada kepikiran buat di seni pertunjukan ataupun di panggung gitu. Cuman memang pada dasarnya kita cintakan visual gitu, visual yang indah, terus dan sesuatu yang berbau kreativitas gitu kan. Dan mungkin punya semangat yang sama teman-teman yang ada di Balikpapan bahwa kita ingin menyajikan yang maksudnya yang standar untuk Balikpapan gitu, karena beberapa kita lihat itu banyak yang kurang standar di Balikpapan gitu. Awalnya kalau lahirnya sih memang bisa dibilang kita lahir dari gigs ya, maksudnya dari event-event kecil, panggung-panggung kecil yang berbasis pertemanan, terus yang berdasarkan dengan kenyamanan, kegembiraan gitu-gitu, tanpa kita ngelihat apa itu produksian dan yang lain-lain, asal kita bisa ketawa bareng, terus kita senang bareng, itu sudah cukup. Nah, memang ada satu titik yang membuat membuat jadi kayak ketagihan gitu, terus kayak mendapat ilham bahwa wah, aku seneng nih buat panggung. Itu memang bukan buat panggung ya awalnya, buat gigs. Itu memang waktu pertama kali ngundang efek rumah kaca. Wah, buat sendiri, nonton sendiri, terus merinding sendiri dengan tim yang waktu itu aku bilang sampai sekarang mungkin bukan tim terbaik, cuman itu yang benar-benar semangatnya tuh yang sama gitu. Dan hari ini tuh susah nyari yang punya tim yang punya semangat yang sama waktu itu. Dan itu mungkin pada hari itu yang ngebuat ambience di aku pribadi itu yang ngebuat wah, aku seneng ya buat kayak begini dengan teman-teman dan tim yang ada gitu. Nah, dari situ jadi ketagihan untuk ngebuat gigs yang lain, baik itu yang nasional ataupun yang lokal ataupun yang underground gitu-gitu. Iya. Nah, awalnya buat gigs itu sih, akhirnya kita mengejar standarisasi gitu. Kita mengejar standarisasi gigs ataupun seni pertunjukan yang mikro ataupun sedang gitu kan. Karena memang pada saat terkendala biaya dan pengetahuan masalah perpanggungan gitu. Produksi panggung ya. Dari situ belajar. Iya. Nah, habis itu ketemu dengan orang yang menurutku tepat sih, si Mas Gufi gitu kan. Untuk ngasih influence gitu dan mengajarkan secara tidak langsung tentang produksian panggung yang standar gitu. Nah, dari situ sih mulai belajar dan akhirnya ngebuat panggung-panggung yang seperti sekarang gitu. Dari gigs sampai panggung dari yang nggak ada leveling sampai riggingnya setinggi gitu ya. Sampai lightingnya sampai tembus ke langit-langit kayak. Sampai lighting itu tembus ke langit-langit sudah. Itu emang beda sih. Berarti istilahnya dari boleh dibilang dari gigs
skala kecil ya, skala panggung kecil, lalu dari situ belajar, oh ini ada yang kurang, akhirnya nanti nambah lagi gitu ya, ya kan? Baru nanti belajar lagi, dikasih kesempatan kepercayaan yang agak besar. Berarti kan kalau aku boleh bilang, titik mulanya itu memang itu berarti minima ya, kalau kita ngomong efek rumah kaca ya. Habis itu ketemu ada white shoes, terus berderet ada gitu kan ya. Nah, berarti dari awalnya sempat juga nggak berarti terlibat, maksudnya kayak kolaborasi sama teman-teman di skena Balikpapan gitu untuk bikin gigs maupun yang kecil sampai yang besar gitu, Oman? Ya, ada beberapa terlibat yang awal memang minima ada sama teman-teman Pinamos kan. Setelah itu bareng teman-teman LLK ya, Lagu Lama Kolektif. Siap. Untuk DIY dan underground gigs gitu. Terus ada sama teman-teman Pantas Pentas untuk ngerjain gigs-gigs yang lebih populer ya. Lebih populer gitu kan. Ya. Terus terakhir ada sama kebetulan dipercayain sama Pop-Up Crew berkolaborasi untuk ngisi panggungnya di Uncle Meat Pop dan itu yang paling itu kayaknya penutup sebelum pandemi yang paling apa ya, boleh dibilang berarti itu yang Pamungkas sama ini ya, Pamungkas sama Ardito. Itu hujan-hujan itu paling pecah sih rasanya, itu paling pecah sih. Tenis yang ditenisin deh. Betul. Iya. Gitu. Ya, siap. Ini aku boleh sambil minum nggak nih? Berarti boleh dong, silakan. Boleh ya. Kebetulan juga. Jadi boleh. Iya sih. Wah, ini benar juga sih, kayak kita ini dulu lah ya. Break. Lama nggak minum kopi, susah. PPKM jam segini udah ditutup. Wah. Ini pertama kali sih, maksudnya esensi dan. Oh gitu, Tit. Sedap ya. Sedap ya. Totalnya kalau sedap sih. Ini Belis, tapi benar-benar kayak Belis ya. Belis ya. Ini benar-benar. Teman-teman esensi boleh di DM dong ini. Boleh nanti boleh dikonfirmasi ini Belis beneran atau Belis sirup gitu kali ya. Iya, whatever dia sih enak. Nah, ini mau asli atau mau cuma asli. Ini Belis apa haram ya? Nah, jadi ya kalau di total nih dari awal kamu ketemu bukan sekarang istilahnya agak overrated ya, passion bukan gitu, tapi waktu kamu udah mulai ketemu nih kayaknya seni pertunjukan ini sih yang aku mau explore terus, dan ada kesenangan tersendiri waktu itu, waktu gig itu kan kayak Efek Rumah Kaca. Itu personally Efek Rumah Kaca tuh salah satu gig yang nendang banget sih waktu di Balikpapan, dan itu benar-benar set the standard, maksudnya standarnya perpanggungan dan seni pertunjukan di Balikpapan tuh langsung kayak wah, kita sudah bisa di sini gitu loh. Kita tahu lah ya Balikpapan dengan ini siap nggak sih dengan panggung yang seperti itu, dengan itu soundnya oke, semuanya oke, intimate stage yang semuanya udah well managed lah. Nah itu kira-kira dari perjalanan itu tuh udah berapa lama tuh kalau misalnya kamu boleh cerita nih? Itu sebenarnya kalau minima itu kan yang Efek Rumah Kaca itu kan 2011 ya. Yeah. 2011. Terus setelah itu ada White Shoes Company. Terus 2012 setelah itu ada Efek Rumah Kaca lagi. Oh iya. Habis Efek Rumah Kaca lagi. Ya, Payung Teduh. Terus itu Frau Banda Merah. Oh iya, Mas Gigi ya. Sebenarnya tapi mulai untuk belajar tentang perpanggungan itu, maksudnya serius belajar perpanggungan itu berarti 2016. Oke. 2016 itu udah mulai tercemplung gitu. Maksudnya ikut kelas khusus atau ada gimana? Iya, itu dia tuh. Itu menarik sih, referensinya dari mana? Ikut kelas khusus. Ini kalau boleh dibuka loh, itu rahasia dapur paman. Kalau boleh dibuka. Kalau boleh dikasih kisi-kisinya. Iya, apakah ikut kelas atau mungkin dia gerilya nih dari nonton panggung ke panggung nih untuk studi banding lah istilahnya gitu, untuk dicatat dan dibawa ke Balikpapan. Gimana ya? Kembali lagi ke Goofy sih sebenarnya. Jadi awalnya tahun 2015 itu yang
ada Raung Senja itu. Di situ awal bertemu sama ketemu sama Goofy, kebetulan senior kan waktu di kampus. Nah, dan dia sudah megang beberapa event gitu. Nah, di situ mulai apa? Dikasih tahu lah, istilahnya kalau buku itu muka dimahnya di depannya panggung itu seperti ini. Siap. Kisi-kisinya dikasih tahu ya. Dan akhirnya kisi-kisinya dikasih tahu nih kayak gini gitu. Nah, akhirnya memang sama Goofy ini maksudnya tidak belajar yang formal gitu. Nah, memang learning by doing gitu. Beberapa event memang kemarin sempat di zaman itu kan sudah ngorganize event kan, cuman belum fokus ke panggung gitu, dan belum maksudnya dulu itu masih belum paham masalah panggung. Pokoknya kalau misalnya ada band, ya pokoknya bandnya ini ya sewa ini sound lighting gitu-gitu, panggung sound lighting anunya segini gitu-gitu. Mungkin nggak tahu sama sekali panggung itu tinggi berapa, harus lebar berapa. Riggingnya itu berapa, lampunya itu pengennya apa aja. Itu Mas. Pokoknya detail panggung gitu lah ya. Yes. Berarti sorry kepotong ya. Berarti itu sebutannya apa? Yang awal yang kamu kerjakan sebelum jadi vendor? Gig handler atau event organizer? Lebih enaknya nyebutnya apa? Kalau gig handler ini kan kesenangan pribadi kan, hobi yang tidak profit oriented gitu. Tapi kalau profitnya ya organize event organizer. Nah, berarti secara general event organizer. Iya, betul. Nah, berarti panggung pertama setelah menjadi vendor itu siapa berarti? Setelah jadi vendor kan awalnya kan panggung kan pertama setelah masih pakai orang lain. Iya, masih sewa. Panggung pertama itu aku ingat betul, pertama kali barang semua dipakai itu 17 Agustus 2019. Itu di halaman pemerintah kota. Oke. Untuk acara U17-an ya? Itu. Iya. Di halaman wali kota. Kalau artisnya siapa ya pertama ya berarti ya? Kalau 2019, berarti mulai 2019 ya? Pakai alat sendiri? Lupa ya. Saking banyak. Iya, 2019 sudah pakai alat sendiri. Agustus 2019. Oh ya, itu maksudnya alat. Jadi kan dulu memang punya alat untuk gigsnya anak-anak gitu. Punya alat untuk gigsnya anak-anak yang skalanya small mau ke medium lah ya. Maksudnya ada pakai DSR gitu yang point search 2x15. Nah, cuman waktu itu belum disewa-sewakan. Maksudnya waktu itu memang niatnya alat ini memang diperuntukkan untuk gigs gitu. Beli alat itu memang buat gigs. Akan keluar lah ya. Iya, karena pada awalnya pernah ingat waktu ada Dirgahayu band Malaysia datang. Itu teman-teman nyewa sound waktu itu kalau nggak salah 300 sampai 500 ribu gitu. Dapatnya sound karaokean B&B. Iya. Oke. Iya. Benar. Agak sesek juga. Dulu sih masih oke aja sih. Oke aja dilihat, wah ini ada situ. Kenapa sih maksudnya banyak teman-teman yang mau tur ke Balikpapan untuk main ke Kaltim, jauh-jauh ke Balikpapan. Kita cuma menyediakan tempat dengan sound seadanya yang standar lah untuk mereka gitu kan. Itu kok kayaknya susah gitu, padahal perjuangan mereka ngebuat karya terus untuk tour itu kan sangat gede. Kenapa enggak kita apresiasi gitu? Dan waktu itu ya ada, kalau di aku sendiri kan maksudnya memang pas ngorganize event itu memang ada 2,5% itu untuk gigs memang.
Iya, maksudnya memang Iya. memang inilah, memang apa, ada disisihkan itu Untuk kalau bisa bersenang-senang. buat bersenang-senang gitu. Iya. Nah, waktu itu dari 2011 itu kan lebih ke performernya kan. Terus kenapa ndak ke infrastrukturnya waktu itu? Kenapa ndak ke infrastrukturnya ya? Kalau misalnya band ini udahlah, maksudnya udah kelar lah, dan ini zamannya kayaknya kedepannya sih orang-orang juga banyak udah melek dengan band-band kayak gini. Terus kenapa nggak? Demand-nya udah ada, berarti demand-nya juga sudah ada. Iya, dan marketnya udah ada juga kan. Orang udah siap, udah expectant juga, udah menanti gitu loh. Iya, berarti kan betul. Ini kan istilahnya Dies juga ngelihat bahwa vendor yang ada di Balikpapan ini juga sedikit banyak itu kurang bisa memuaskan lah, untuk baik dari segi kualitas suara untuk dia sendiri sebagai penggemar musik, tetapi sebagai pengusaha juga yang bergerak di bidang event, ya sayang juga kalau udah ada banyak artis yang misalnya ke Kaltim, ke Balikpapan, lalu tidak standar lah gitu, misalnya alat yang mereka pakai gitu kan, itu juga mempengaruhi ini juga kan, perform juga kan gitu. Berarti kalau boleh dibilang mungkin salah satu alasanmu juga turun ke situ karena itu ya, Yes ya. Berarti kamu menemukan satu celah, ya boleh dibilang celah gitu, di mana ini sebetulnya bisa diisi nih gitu, dengan alat yang standar lah paling nggak untuk panggung, dan ya kita ngerasain sendiri sih sebagai perform gitu, yang maksudnya main dengan sound yang A lalu main dengan sound yang B, itu kan rasanya itu mempengaruhi itu, juga kan gitu. Mempengaruhi hasil performance. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman gigs juga bisa, maksudnya teman-teman gigs bisa pikirin ya, maksudnya kita mikir bareng-bareng. Ada formulasi yang nggak ketemu sebetulnya. Kalau misalnya tidak ada yang mengalah gitu. Yang pertama gini, gigs itu kan skala kecil ya. Skala kecil yang paling banyak akan ditonton dengan 100 orang lah paling banyak ya. 100 sampai 150 orang. Itu klasifikasinya lah ya. Klasifikasinya kita ngomongin gigs terus. Dan gigs ini pasti band-band yang cutting edge lah. Tidak terlalu populer, belum terlalu populer di apalagi di Balikpapan ya. Itu tidak terlalu populer, dan tapi kita tahu mereka punya materi yang bagus, dan sedikit orang yang tahu dan mengikuti band-band cutting edge ini kan di Balikpapan gitu. Padahal itu kan sebenarnya ekosistem ya. Kalau di luar negeri kan ekosistem untuk menjadi suatu band itu kan mereka harus memperkenalkan karya dengan tour dan yang lain-lain, semakin banyak akhirnya mereka populer gitu kan. Dan itu mengikuti dengan standarisasi pembayaran mereka, riders mereka, dan semua paketnya kan ngikutin tuh. Ini tidak betul. Ini tidak mungkin ketemu kalau misalnya kita mereka yang mau ke sini terus kita yang nge-handle. Untuk menyewa sound system atau ampli aja kita harus keluar misalnya 5 sampai 6 juta gitu. Itu kan nggak mungkin, udah pasti nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan bagaimana orang bisa menikmati karya kalau misalnya karya kan ini kan musisi ya. Maksudnya kita ngomongin musisi dan produknya itu memang sound ya, sound dan live performance lah. Nah, kita kan berarti kan harus paling enggak standar, kita ngomongin dari itunya standar. Nah, itu enggak mungkin ketemu kalau kita enggak ngasih suatu yang suatu sound system yang standar. Sedangkan kalau kita ngasih yang standar, itu biayanya pasti enggak ketutup dengan tiket masuk gitu. Belum lagi bukain penginapan, akomodasi dan rider dan segala macam transportasi. Dan ya mungkin ya kalau tour gitu kan sudah ribet riders dan yang lain-lainnya. Cuman ya memang dari sound, perizinan kayak gitu-gitu, tempat gitu-gitu kan. Nah, oke. Dan jadi formula yang belum ketemu mereka juga
makanya harus ada yang mengalah nih. Hmm. Ada orang yang mengalah, kita beli, maksudnya ini dan harus maksudnya dipikirin serius waktu itu. Aku mikirnya kalau kayak gini nih berarti mereka kesini terus kita kasih mereka yang istilahnya yang standar, mereka bisa main enak di sini. Itu kayaknya benefit buat Balikpapan. Jadi pasti kan nanti mereka ngomong, di Balikpapan oke nih, ada soundnya oke, anak-anaknya oke, yang nonton rame gini-gini. Jadi Balikpapan itu menjadi radar kalau band-band Jawa itu motor, dan bandnya itu istilahnya kita juga bisa, akhirnya kita dilirik bisa lah ya sama mengkurasi mereka sendiri untuk kan. oke nih Ini gitu kan, kalau nanti ada panggilan ke Balikpapan kayaknya boleh karena kan kadang-kadang kayak gitu kabar juga nyebar, belum lagi sosial media udah rame. Kalau hype-nya oke kan, bless you. Nah, atau misalnya mereka punya program untuk tour gitu kan, tour album baru, kita bisa masuk radar kalau misalnya kita nge-manage dengan baik gitu. Nah itu yang kenapa maksudnya untuk menyediakan sound yang seperti itu. Nah sejauh ini nih, kalau aku boleh tanya nih, kan kamu udah bawa beberapa band yang maksudnya untuk masyarakat Balikpapan dan untuk kita yang sebagai penikmat musik itu lumayan top class lah ya, maksudnya lumayan oke di kelasnya gitu loh. White Shoes bukan yang main-main gitu kan. Ada feedback apa sih yang kamu pernah dengar dari mereka tentang mereka, apa rasanya mereka di Balikpapan nih, gimana? Apakah dengan tadi standar yang kita sudah dengar itu, apakah cukup terpenuhi dengan kebutuhannya mereka? Karena kita juga belum pernah dengar kan, kalau kita tahunya oke, mereka udah nampil nih di sini, tapi feedbacknya apa nih dengan mereka lihat vibe-nya di Balikpapan tuh gitu loh. Ya. Jadi di tahun segitu, kita ngomong ini di tahun segitu ya, maksudnya di tahun 2011 kita ngundang Efek Rumah Kaca, White Shoes di 2012. Yang pertama mereka ini, jadi gini, band White Shoes dan Efek Rumah Kaca di saat itu kaget mendengar tawaran untuk main di Balikpapan, karena biasanya paling jauh itu Makassar gitu. Makassar yang luar Jawanya itu Makassar gitu. lah ya. Tidak ada di Kalimantan yang coba untuk mengundang band-band indie, karena memang di tahun itu kalau memang udah gila nggak mungkin manggil mereka gitu. Itu dia. Kalau nggak yakin banget mendingan nggak usah deh sekalian gitu kan. Berarti rugi lah. Dan udah pasti rugi, hitung-hitungannya udah pasti rugi. Dan udah pasti rugi hitung-hitungannya. Karena kan dari tiket pesawat aja udah ini. Sampai pertama kali ngundang Efek Rumah Kaca itu mereka itu buka-bukaan gitu. Maksudnya waktu itu mereka minta 10 juta. Mas bisa dikurangin enggak gitu. 6 juta lah dia bilang. Nggak bisa ya, 8 juta. Nggak bisa kurangin lagi mas. Di breakdown sama dia. Sewa elf dari markas ke sini segini, bayar airport tax dulu kan masih ada airport tax, bayar airport tax segini, bayar ini segini, mas. Masing-masing kru dapat 200.000. Kamu tahu, lihat sisanya sendiri. Nah, sisanya sendiri uangnya buat pengobatan Adrian. Udah, mau ngomong apa kayak begitu ya kan? Wow. Sekelas benar-benar. Sekelas Efek Rumah Kaca kan, di tahun segitu. Sebegitu semangatnya sebegitunya, sampai kenapa maksudnya menghormati di scene indie ini, karena memang mereka jualnya musik-musik yang berkualitas, yang mereka suka dan kita suka gitu. Betul. Oke. Nah, ini ngobrolin panggung hiburan ini kan setelah pandemi ini kan rada-rada terjun bebas nih. Terguncang dan terjun bebas. Dari yang lagi bersemangat, lagi istilahnya bergairah naik, lalu tiba-tiba boom, pandemi itu survive-nya gimana ya? Ada pengalaman menarik nggak selama pandemi? Cara nyiasatinnya gimana? Iya.
Jadi memang yang pandemi ini yang paling pertama stop dan yang paling terakhir akan normal itu memang seni pertunjukan yang skala besar. Itu yang akan yang pertama kali merasakan dampaknya dan yang akan terakhir normal, paling terakhir normal karena mereka mengumpulkan massa yang banyak, gitu kan. Iya. Jadi riskan ya. Sering lihat di Instagram teman-teman industri kreatif di sektor lain kayak kuliner atau apa selalu mengeluh, oh ini PPKM ini kayak gini ini pembatasan. Gitu. Ya kalau bisa dibilang kita ini benar-benar stop gitu, nggak ada buka dari jam berapa jam berapa, ini benar-benar stop dan benar-benar tidak ada pemasukan. Bayangin kalau misalnya yang punya sound itu aja atau ownernya itu ginilah, kayak kalian yang punya owner cafe aja ngerasa kesusahan, apalagi anak buahnya, ya kan? Betul. Nah, betul. apalagi dan hari ini itu kebanyakan sistem kru di seni pertunjukan atau panggung itu rata-rata freelance, tidak ada yang gaji tetap gitu. Iya. Jadi dibayar per project. Dampaknya memang per project. Dampaknya dan itu sangat sakit gitu. Sangat sakit. Ada yang waktu awal-awal itu mau bayar zakat fitrah aja uangnya enggak ada. Waduh. Terus aku bilang ya kalau memang nggak ada untuk bayar zakat fitrah, berarti kamu orang yang pantas untuk dapat zakat fitrah saat ini, gitu. Jangan dipaksakan gitu. Jadi kayak mengubah perspektifnya emang sekarang mesti latihan terus ya. Soalnya gimana menyesuaikan diri di keadaan kayak gini karena ada di industri seperti ini kan. Betul. Kalau di Uncle memang namanya kan Uncle ya, maksudnya Uncle sistem suara ya. Uncle sistem suara kan. Sistem suara. Jadi sistem suara. Ya kita dalam tanda kutip melacur ya, waktu itu melacur, maksudnya melacur itu apapun yang bukan di bidang kita, asal kita bertanggung jawab bisa untuk mengerjakannya akan kita kerjakan apapun itu gitu. Dari misalnya ngeborong bangunan, ada mau dicat atau mau apa atau pengerjaan apa, aku sendiri ini untuk mengambil semua kerjaan yang aku bisa kerjakan, dan sebagaimana bisa aku akan memakai kru soundku gitu. Kalau mereka bisa mengerjakan, aku pakai mereka gitu. Menyiasati ya berarti. Itu sambil menyiasatinya, sambil mencari celah, misalnya ada event-event yang kecil atau ada apa, kita garap gitu. Kalau boleh tahu berapa orang tuh ya? Di Uncle sendiri ya mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang ya yang freelance pegangannya gitu. Iya, benar. Nah, kita tadi sempat pertanyaan nih, gimana nggak ya? Iya, tadi kita kan sempat nanya tuh di feed kan, siapa yang mau nanya ke teman dia. Ada 2 pertanyaan aja kok ya. Satunya dari Ana Skordels, ini kakak delima si Hobing, sama satu lagi dari Aji M Rafli. Nah, yang pertama dulu nih. Si delima tuh nanya gini, kenapa bisa kepikiran usaha di bidang pentas? Mungkin tadi udah dijawab di awal, tapi nanti dijawab lagi juga nggak apa-apa. Sekaligus sama yang kedua, si Aji M Rafli ini nanya, bagaimana pendapat Paman tentang gigs di Balikpapan sekarang ini? Jadi ada 2 pertanyaan. Kenapa bisa kepikiran usaha di bidang pentas, sama pendapat tentang gigs belakangan ini gimana? Awalnya kenapa mau usaha di bidang perpanggungan lah ya. Yang pertama sih awalnya itu nggak mau jadi vendor sebetulnya, pengennya
memang kalau di Jakarta itu ada namanya live production ya, live production. Memang dia manpower dan konseptor aja gitu. Dia tidak punya alat sama sekali, semuanya vendor gitu. Cuman pas mencoba untuk melakukan itu di sini, itu terkendala banyak hal lah. Yang pertama dengan ketidakbiasaan gitu-gitu untuk ketidakbiasaan dan kebiasaan memasang apapun itu gitu. Biasanya kayak gini, biasanya kayak gini dan Jadi tidak itu udah biasa teknis kalau lah ya. udah teknis banget dan apalagi khususnya di lampu waktu itu ya. Maksudnya aku terkendala di lampu. Aku minta beberapa lampu gitu maksudnya, dan itu waktu itu aku belum spesifik kan, maksudnya belum mendalami lampu, tapi nggak ada gitu, barang itu nggak ada. Lampu itu maksudnya orang itu belum aware dengan respect dengan lighting panggung gitu kan. Nah ya udah, daripada mentok di situ-situ ya udah akhirnya memutuskan untuk beli invest alat gitu, invest alat yang maksudnya ini kebutuhan gue ini seperti ini dan ini bisa jadi seperti ini gitu, karena kayaknya sudah kecebur setengah gitu kan, kayaknya kalau maksudnya kita menyerah dengan keadaan kan jadi nggak enak gitu, apalagi maksudnya kita pengen nunjukin yang standar gitu, walaupun sekarang itu masih jauh juga sih di standar di Jawa sana gitu. Jawa itu tapi at least udah lebih baik maju lah ya, maksudnya ya lebih maju. Paling kan sekarang tuh udah proper ya, sudah inilah. Nah akhirnya ya itu, dan ya di luar hitung-hitungan ya, maksudnya hitung-hitungan teknis, memang berhitung waktu sebelum itu berapa event sih yang ada setahun ini yang sudah dipegang gitu-gitu, terus berapa untuk produksi yang aku keluarkan gitu-gitu untuk segini. Nah itu kalau pakai sendiri, belum disewa sama orang gitu-gitu, dan hitung-hitungan di atas kertas itu masuk gitu. Akhirnya ya udah coba menarikan diri untuk investasi alat itu. Dan terus yang kedua gimana ya? Tentang gigs sekarang panggung sekarang ya. Kalau aku itu sudah agak jarang ya nonton live gigs itu, karena yang pertama waktu itu sebelum pandemi itu emang aku juga lagi sibuk dari panggung ke panggung kan, maksudnya bongkar sini pasang sana, bongkar sini pasang sana gitu kan. Nah di waktu pandemi ini emang pada awal itu takut gitu, memang ada parno untuk keluar dan lain-lain, menjaga gitu. Nah sampai sekarang juga, tapi masih memantau sih di Instagram dan yang lain-lain. Gimana ya, maksudku jangan pernah kejebak sama, maksudnya kalau misalnya ada orang yang ngebuat standar gitu, maksudnya ngebuat standar dengan alat yang standar, jangan pernah kejebak bahwa itu standarisasi kita semua gitu. Lihatlah esensinya, misalnya gigs itu esensinya ya bersenang-senang gitu. Selama itu kita semuanya happy, menurutku itu it's clear gitu. Ini gigs, ini bukan panggung yang cuan gitu, ini memang gigs, kita semuanya happy gitu, dan tidak ada alat yang bisa membayar happy itu gitu. Maksudnya memang konsep itu harus nomor satu, yang sesuai dengan audiensnya gitu. Jadi jangan ini pakai ampli, pakai ini kayak gini. Wah kita masa buatnya kayak gini. Selama itu memang senang-senang dan kamu bisa menikmati itu sudah kelar gitu. Itu lagi small stage huge friend gitu. Ya kan?
Gila. Bisa itu diambil. Itu. Iya. Paman, thank you banget itu punchline-nya bukan hanya menyegarkan ya, tapi kayak Iya. ya udah kayak jadi simpel aja mikirnya kan. Maksudnya emang keadaannya lagi nggak simpel, tapi kita jangan memperumit lagi yang dipikirin, cara pikirnya gimana, apalagi Betul. itu yang kayak tadi sempat disinggung sama Dies gitu kan. Ini yang paling duluan tumbang, yang paling terakhir nih ininya job-jobnya mulai kayak ibaratnya jamur di tanah-tanah itu paling yang betul. Itu nanti gitu loh. Jadi kita sabar menunggu sampai kita akan ada gig lagi nanti ya. Dalam keadaan jadi gini juga yang maksudnya gimana? Teman-teman tuh perlu garis bawahi juga. Misalnya aku ada ngebuat gigs yang bener-bener esol gitu ya. Maksudnya aku buat gigs tapi barang-barangnya keluarnya yang wah gini yang wah padahal cuma gigs gitu. Ya kayak maksudnya ya ada gigs tapi Paman buat wah kayak gini, jangan minder. Maksudnya ada yang ada maksudnya pencapaian ini ada targetnya sendiri gitu. Jadi maksudnya bukan buat ini aku buat kayak gini kalian buat ini, bukan. Maksudnya ada satu masa yang aku pengen kasih lihat, maksudnya teman-teman yang ada di Jawa bahwa ini loh Balikpapan buat gigs esol ini gitu loh. Kalian pernah nggak buat gigs esol ini yang cuma 100 orang atau berapa gitu. Maksudnya pengen it's all about Balikpapan gitu, pengen nge-pridein bahwa gigs di Balikpapan itu juga esol gitu, nah kayak nggak cuma di Jawa gitu. Tapi maksudnya itu bukan kick ass lah, bisa kick ass lah istilahnya gitu. Iya. Maksudnya ini bukan buat nurunin semangat teman-teman bahwa aku ngebawa standar gigs itu seperti ini, enggak. Maksudnya gigs itu ya selama kita senang-senang, selama teman-teman bisa menikmati, selama kita bisa happy sama, ya udah kelar itu gigs gitu. Iya. Itu sih. Ya, terakhir ya. Pesan nggak ya? Pesan-pesannya ada apa nih ya? Pesan nggak buat teman-teman mungkin yang habis nonton ini, dengar ini, terus kepikiran untuk jadi vendor panggung juga gitu. Pesan-pesan gitu. Ya, pesan-pesannya gini ya. Ada yang aku pikirin kemarin kan. Maksudnya kita awalnya ngomongin movement, kita ngomongin perubahan gitu. Kalau pas kita ngomongin movement sama perubahan, itu tidak dihitung dari berapa lama kalian melakukan itu gitu. Berada di gigs itu, membuat gigs, atau berapa lama kalian buat gigs gitu. Wah ini dari zaman tahun berapa nih, sudah ada di scene metal nih kayak gini. Bukan, kita ngomongin movement bukan ngomongin waktu, tapi kita ngomongin berapa banyak perubahan yang sudah kamu buat gitu. Walaupun setahun 2 tahun, tapi kalian sudah ngebuat banyak buat perubahan di apapun, impact yang besar di dunia kalian. Menurutku itu oke daripada lama-lama tapi ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Ya maksudku kalian coba berpikir, maksudnya mikir aku harus buat apa ya untuk ngebuat ini gitu, dan jangan terlalu memaksakan diri untuk, kalau misalnya kalian memang bukan di situ, jangan terlalu memaksakan diri untuk di situ gitu. Kalian pasti punya ini yang lain gitu. Dan kalau tidak mampu, masih terbuka pintu untuk kolaborasi kan Paman? Betul, masih untuk kolaborasi atau untuk maksudnya semua harus dijajaki, yang mana yang kalian senang dan merasa kalian bisa, nah itu yang kalian ini, dan harus dengan hitung-hitungan yang tepat gitu, tidak cuma emosional yang ngambil itu, karena keputusan emosional itu yang sering kita lakuin 10 tahun yang lalu kan, dengan emosi, wah ini bisa nih kayak gini, ini bisa nih kayak gini, emang bisa, ternyata untuk dijadikan pegangan hidup itu belum bisa gitu. Belum tentu ya. Belum tentu bisa gitu. Nah itu memang ada hitung-hitungannya. Kalian misalnya kalian mau di industri yang mana nih? Di industri A, B, C, D gitu kan. Misalnya kamu aku kayaknya cocoknya di industri fotografi nih. Terus industri fotografi. Untuk di Balikpapan
misalnya berapa pendapatan average gitu kan, kalau bisa paling kenceng-kencengnya gitu. Iya kan, maksudnya kalian aman nggak? Misalnya di topnya kalian hitung untuk kalian aman nggak hidup di angka segini gitu. Iya kan, karena memang harus realita bahwa jumlah penduduk kita ini cuman ya mungkin 800 sampai 900 ribu ya. 900 ribu kan. Sedangkan kayak Jakarta, Bandung sendiri, kota Bandung sendiri sudah 8 juta kan. Kita cuma 10%-nya dari kota Bandung. Belum dari kabupaten-kabupaten pinggir-pinggiran ya. Jadi ya realistis gitu hitung-hitungannya. Kalau memang itu aman, ya go on gitu. Ya kalian di situ. Jangan menyamakan, di Jakarta bisa kok kayak gini. Ya hitung jumlah orangnya gitu. Jadi Gitu sih. jangan takut mencoba, jangan takut istilahnya berevolusi, tapi harus penuh dengan perhitungan lah, realistis lah istilahnya gitu ya. Realistis. Dan Ya, tahu ya. juga Karena ya pasti- minat dan bakatnya di mana, minat dan bakat. Betul. Karena pasti Ini sesuai, ujung-ujungnya kalau nggak- sudah Iya benar. ujung-ujungnya pasti ya sektor real kan, pasti ya Iya. aman, apalagi dengan drama-drama keluarga kayak gitu-gitu kan pasti Iya. gitu. Iya, kebutuhan Idealis mengikuti juga Pak Maruli idealis itu nggak. boleh. Idealis Tapi boleh, realistis itu wajib. realistis harus tetap. Ya, itu dia. Iya, Iya. Oke. Terima kasih banyak Makasih Paman banyak, Dies Paman. waktunya. Thank you ya. Obrolannya daging Oke. semua ini. Paman, thank you. Sehat. Ini padat tapi Esensi ya. benar-benar ini ya, jelas ya esensi. Thank you so much. Salam buat istri, Iya, ausnya. anak-anak. Semoga tetap sehat. Ini pandemi Ya bisa teman-teman, cepat kelar lagi. teman-teman Biar jangan kita bandel, maksudnya di rumah aja dulu gitu. Iya, sebisanya. Biar nggak Biar naik-naik. kita cepat bisa lihat panggung berdiri lagi. ya kan? Iya, benar-benar panggung-panggung Iya, yang lighting, betul. dinding-dinding yang tinggi ya. Senang juga kita. Siapa tahu ada panggung-panggung juga buat kita ya. Betul. Oh, betul. Sekali lagi terima kasih. Kalian. Paman Dies. Terima kasih ya. Sukses terus. Terima kasih juga buat Esensi. Kopi Belisnya. Kopi Belisnya malam-malam Esensi tuh agak punya- hujan-hujan tapi enak banget. Ini siapa Punya nih? buy one get Pernah one tahu juga sih. loh katanya dia. Oh, Punya buy one get one. Khusus untuk promo-promonya ya. tapi khusus untuk bapak-bapak yang itu. Satpol PP. Iya, dia buy one get one loh. Oke, Hebat Esensi. bapak-bapak yang Keren. tugasnya Oh, menertibkan iya. ya. Semangat Iya, terus. Jadi nggak cuma menjaga, bapak-bapak silakan juga manfaatkan promo buy one get one Esensi. Terima kasih buat Bapak produser, Bapak Pais. Terima Oke. kasih buat produser, terima kasih buat tim Enjoy Bicara. Iya, terima kasih Membolehkan Astrid sudah ada menemani sesi ini. saya malam ini. Dengan senang Karena hati. Ivan hilang. Oke, berarti kita tutup kali ya Enjoy Bicara malam ini. Terima Yes, kasih thank you untuk so semua much yang mau. ya. Selain kali kita bertemu Ya, lagi di thank you. sesi berikutnya. Terima Siap. kasih semua yang mau Makasih ya. menyimak. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Iya. Kita ketemu di Enjoy Bicara berikutnya. Kalau Volume ada berikutnya. usul mungkin Boleh. tamu-tamu yang kita undang bicara di sini silakan. Topik-topik yang lagi hangat, yang lagi kira-kira di rumah aja nih. Banyak pikiran Ya. ini apa? Coba kita bantu Ya, sama-sama semoga diskusikan kita gitu kan bisa ya. ajak bicara di sini. Oke. Hmm. Begitu saya Frey dan Astrid pamit. Sampai ketemu lagi. Gimana? Selamat Paman Dies. Selamat malam. selamat di rumah saja, istirahat. selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih ya teman-teman. thank you. Sehat selalu. Thank you Sehat banget. selalu. Thank you banget ya. Ya. Thank you ya. Dadah.